Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada pagi ini kita lanjutkan kembali membaca kitab Adab Birrul Walidain, yaitu adab-adab berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang kita bicarakan Al-Qismu Tsani, bagian yang kedua, Huququl Walidaini ba'da mautihima, yaitu hak-hak kedua orang tua setelah wafatnya mereka berdua. Sebelumnya sudah kita bicarakan tentang hak-hak kedua orang tua atas anaknya ketika keduanya masih hidup. Sekarang kita bicarakan tentang hak-hak kedua orang tua setelah keduanya meninggal dunia. Faminha, di antara hak tersebut, al-adabul awwalu, adab yang pertama, as-salatu alaihima, yaitu mendoakan keduanya. As-salatu alaihima maksudnya mendoakan kedua orang tua. Wa zalika bid-du'ai lahuma, yaitu mendoakan keduanya. Wa huwal maqsudu bis salati hahuna, dan itulah yang dimaksud dengan salat di sini. Salat ini maksudnya adalah mendoakan kedua orang tua. Jadi as-salatu alaihima maksudnya mendoakan kedua orang tua. Wa zalika ba'da mautihima, yaitu setelah kematian keduanya. Fa innahu minal bir, sesungguhnya mendoakan kedua orang tua termasuk di antara albir, yaitu bakti seorang anak kepada kedua orang tua. Fayukthirul ibnu minad du'ai liwalidayhi ba'da mautihima, maka seorang anak banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya setelah kematian keduanya. Aktsara mimma kana yad'u lahuma fi hayatihima, lebih banyak daripada doa yang dilantunkan oleh anak untuk kedua orang tuanya fi hayatihima, ketika keduanya masih hidup. Fa inna du'aahu lahuma ziyadatun fi hasanatihima, sesungguhnya doa anak bagi kedua orang tuanya merupakan tambahan pada kebaikan keduanya. Yaquluhi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izamatul insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, apabila seorang manusia telah meninggal dunia, maka terhentilah, terputuslah amal solehnya, illa min thalathatin, kecuali 3 perkara. Sadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariah, wakaf, wa ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya. Jadi di antara adab anak terhadap orang tua adalah mendoakan kedua orang tuanya. Mendoakan kedua orang tuanya, terlebih lagi ketika kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Maka seorang anak sepatutnya sesering mungkin mendoakan kedua orang tuanya, lebih banyak daripada doanya untuk orang tuanya ketika keduanya masih hidup, karena doa anak itu merupakan tambahan pahala bagi kedua orang tua. Rasulullah SAW bersabda, apabila telah meninggal seorang manusia, maka terhenti semua amal ibadahnya. Dia tidak lagi bisa mengerjakan berbagai macam amal ibadah yang dia kerjakan selama dia masih hidup, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah. Sedekah jariah maksud di sini adalah wakaf, kemudian ilmu yang diajarkan dan bermanfaat bagi orang banyak, kemudian anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwa ciri-ciri anak yang saleh itu diantaranya adalah senantiasa mendoakan kebaikan bagi kedua orang tuanya. Kita bisa mengukur diri kita, apakah kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua atau tidak. Di antara tandanya adalah kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, barang siapa yang berdoa kepada Allah setiap selesai salat, maka dia telah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang mendoakan kedua orang tuanya setelah selesai mengerjakan salat, maka dia termasuk di antara orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka jangan lupa mendoakan orang tua, setiap selesai mengerjakan salat, bisa juga dalam sujud, atau di akhir salat sebelum salam. Al-adabu tsani, adab yang kedua, al-istighfar lahuma, yaitu memohonkan ampunan untuk keduanya. Wa huma aulan nasi bi an yastaghfira lahumal muslimu li'azimi ihsanihima ilaihim, dan kedua orang tua adalah orang yang paling utama untuk dimohonkan ampunan bagi keduanya oleh seorang muslim. Orang tua adalah orang yang paling utama untuk dimohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh seorang muslim.
Kenapa? Li'azimi ihsanihima ilaihi, karena besarnya kebaikan kedua orang tua kepada seorang anak. Seorang anak dia sepatutnya sesering mungkin memohonkan kepada Allah Azza wa Jalla agar mengampuni dosa kedua orang tuanya. Karena orang tua adalah orang yang paling besar kebaikannya, jasanya bagi seorang anak. Qala ta'ala hikayatan an Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang Ibrahim alaihissalam, Rabbana gfirli wali walidayya, wahai Tuhan kami, ampunilah aku dan ampunlah kedua orang tuaku. Yakni ketika Nabi Ibrahim belum dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk memohonkan ampunan bagi orang tuanya yang musyrik. Setelah Allah melarang Nabi Ibrahim memohonkan ampunan bagi orang musyrik, maka Nabi Ibrahim menghentikan doanya. Kita sebagai seorang anak, alangkah baiknya kita senantiasa memohonkan ampunan bagi orang tua kita. Sebagaimana kita memohonkan ampunan bagi diri kita sendiri. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, ampunlah aku dan ampunlah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya telah mengasuhku di waktu kecil. Ini doa yang seharusnya kita baca sesering mungkin untuk kedua orang tua kita. Kapan kita ingat dengan kedua orang tua kita, kita mohonkan ampunan bagi keduanya kepada Allah Azza wa Jalla. Al-adabu tsalisu infazu ahdihima. Adab yang ketiga yaitu melaksanakan janji keduanya. Wa zalika bitanfizi wasiyatihima, yaitu dengan melaksanakan wasiat keduanya. Wal istimrari ala syai'il ladzi kana alaihi min a'malil birri wal khair, dan terus mengerjakan amal baik, amal mulia yang dikerjakan oleh keduanya selama keduanya hidup. Ketika orang tua kita telah meninggal dunia dan ada amal-amal baik yang dikerjakan oleh keduanya selama keduanya hidup, maka di antara bukti kita berbakti kepada kedua orang tua kita adalah kita terus mengerjakan amal soleh tersebut. Wal mudawamatu ala dzalik, dan terus menerus melakukan amal kebaikan tersebut. Fa inna thawabahu wasilun ilaihima, sesungguhnya pahala dari kebaikan tersebut tetap sampai kepada keduanya. Iza istamarra al-waladu fi amalil khairi alladzi kana alaihi, apabila seorang anak terus mengerjakan amal baik yang dilakukan oleh keduanya. Orang tua kita selama hidup di dunia, mungkin keduanya melakukan amal-amal baik. Mungkin dia bersedekah, menyantuni orang-orang tertentu, menyantuni fakir miskin tertentu. Dia mungkin biasa memberikan makanan kepada suatu keluarga, kepada orang-orang tertentu. Mungkin dia biasa bersedekah kepada orang tertentu, mungkin dia biasa bersedekah kepada para penuntut ilmu, kepada para guru, kepada sekolah, sekolah-sekolah Islam dan berbagai bentuk amal kebaikan lainnya. Kemudian orang tua kita meninggal, maka kita hendaknya meneruskan amal baik yang dikerjakan oleh kedua orang tua kita tersebut, karena pahalanya tetap sampai kepada kedua orang tua jika anak terus melanjutkan amal baik yang dikerjakan oleh kedua orang tuanya selama keduanya hidup. Jangan dihentikan. Al-adabur rabi'u, adab yang keempat, ikramu sadiqihima, yaitu memuliakan teman-teman keduanya. Orang tua kita selama keduanya hidup, dia memiliki teman-teman, mempunyai orang-orang yang disayang oleh keduanya. Ketika keduanya meninggal, maka di antara adab kita sebagai anak terhadap kedua orang tua kita adalah tetap memuliakan teman-teman dari kedua orang tua kita. Wa hadza minal ihsani ilaihima kama sabaqa. Ini termasuk di antara berbuat baik kepada kedua orang tua sebagaimana telah diterangkan. Wa huwa minal bir, dan itu termasuk di antara albir, yaitu berbuat baik. Wa qad laqiya Ibnu Umar a'rabiyan bi tariqi Makkah fa sallama alaihi Ibnu Umar, dan sesungguhnya Ibnu Umar telah menemui seorang Arabi. Arabi itu orang Arab yang tinggal di pedalaman. Ibnu Umar pernah menemui seorang Arabi bi tariqi Makkah, di jalan kota Makkah. Fasallama alaihi Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengucapkan salam kepadanya. Wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu, dan Ibnu Umar memboncengnya di atas keledai yang ditungganginya. Wa atahu imamatan kanat ala ra'sihi, dan ia memberikan kepadanya imamah surban yang dia pakai di kepalanya. Faqala Ibnu Dinarin, maka Ibnu Dinar berkata, faqulna lahu, maka kami berkata kepadanya, kepada Ibnu Umar, aslahakumullah, semoga Allah menjadikan kamu orang yang baik.
innahumul a'rab, sesungguhnya mereka adalah orang-orang Arab. Arab adalah jamak dari Arabi ya, yaitu orang-orang Arab yang tinggal di pedalaman. Wa innahum yardawna bil yasir, dan sesungguhnya mereka puas dengan pemberian yang sedikit. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berkata, inna aba haza kana wuddan li Umar bin al-Khattab, sesungguhnya bapak Arabi ini adalah teman Umar bin al-Khattab. Wa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya, sesungguhnya di antara kebaikan yang paling besar adalah seorang anak terus menyambung ya kebaikan dengan orang-orang yang dikasihi oleh ayahnya ba'da an yuwalliya, setelah ayahnya meninggal dunia. Jadi di antara bakti anak kepada kedua orang tua adalah seorang anak senantiasa ya berhubungan baik dengan teman-teman kedua orang tuanya, dengan orang-orang yang dikasihi oleh kedua orang tuanya. Lihat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa dia pernah melihat seorang Arabi. Arabi adalah orang Arab yang tinggal di pedalaman. Ibnu Umar melihatnya di jalan kota Makkah. Maka Ibnu Umar mengucapkan salam kepadanya. Kemudian Ibnu Umar membonceng Arabi tersebut di atas keledai yang ditungganginya. Kemudian Ibnu Umar memberikan imamah surban yang dipakai di kepalanya kepada Arabi tersebut. Maka Ibnu Umar berkata, kata Ibnu Umar, itu orang Arabi, orang Arab yang tinggal di pedalaman yang hidup mereka sederhana. Mereka puas dengan pemberian yang sedikit, ya. Maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, sesungguhnya bapak Arabi ini adalah orang yang dikasihi oleh Umar bin Khattab, adalah temannya Umar bin Khattab. Kemudian kata Ibnu Umar, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa di antara bentuk kebaikan yang paling besar nilainya di sisi Allah adalah seorang anak terus berbuat baik kepada orang-orang yang dikasihi oleh bapaknya ya ketika bapaknya masih hidup. Seorang anak terus berbuat baik kepada teman-teman yang dikasihi oleh orang tuanya ya ketika kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Ini adalah hal yang patut untuk kita lestarikan dalam kehidupan kita. Ayah kita punya teman, ibu kita punya teman. Setelah keduanya tiada, kita tetap berbuat baik kepada teman-temannya. Kita tetap berbuat baik kepada temannya. Jika kita bertemu, kita ucap salam. Jika kita bertemu, ya kita menanyakan kabarnya. Kemudian kalau kita memiliki sesuatu yang bisa kita berikan kepada mereka, kita berikan. Ya, kita juga memohonkan ampunan bagi orang tersebut. Al-adabul khamisu silaturahmi allati la tusal illa bihima. Adab yang kelima yaitu menyambung silaturahim yang tidak akan disambung kecuali dengan adanya kedua orang tua. Wa zalika bi silatil arham allati min tarafihima, yaitu dengan menyambung silaturahim yang ada di antara kedua belah pihak, dari pihak bapak dan pihak ibu. Kal ahmami wal ammati, seperti paman-paman dan bibi-bibi dari pihak ayah, wal akhwali wal khalat, juga paman-paman dan bibi-bibi dari pihak ibu, wal ajdad wal jaddad wa auladuhum wa auladihim, juga kakek-kakek, nenek-nenek dan juga anak-anak mereka. Fa kullu hadza min silatihima wa birrihima, semua ini termasuk di antara menyambung kebaikan kepada kedua orang tua, wa birrihima, dan juga berbakti kepada keduanya. Wa mimma yadullu ala zalika al-haditsu as-sabiqu, di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis yang terdahulu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yasila abahu bi qabrihi falyasil ikhwana abihi min ba'dihi. Barang siapa yang ingin berbakti kepada ayahnya yang telah dikubur, yang telah meninggal dunia, falyasil ikhwana abihi min ba'dihi, maka hendaklah dia berbuat baik kepada teman-teman kepada saudara-saudara ayahnya min ba'dihi, setelah ayahnya meninggal dunia. Jadi di antara adab anak terhadap kedua orang tua adalah dia terus bersilaturahmi, yaitu berbuat baik kepada keluarga bapak dan keluarga ibunya, seperti misalnya paman-paman dan bibi-bibi dari pihak ayah. Begitu juga paman-paman dan bibi-bibi kita dari pihak ibu. Begitu juga dengan kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, juga anak-anak mereka.
kita tetap menyambung silaturahim, berbuat baik kepada mereka, dan ya menjaga diri kita jangan sampai berbuat buruk kepada mereka semua. Itu diantara bakti anak kepada kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tetap ingin berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia, maka hendaklah dia menyambung tali kekerabatan dengan saudara-saudara bapaknya setelah bapaknya meninggal dunia. Inilah adab-adab yang bisa dilakukan oleh anak terhadap kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemampuan dan kesanggupan bagi kita untuk menerapkan adab ini dalam kehidupan kita. Karena banyak di antara kita yang orang tuanya telah meninggal dunia dan anak tetap memiliki peluang untuk berbakti kepada kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.